Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya, sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Udah pada makan belum? Belum. Oke. Berapa orang yang hadir? 5. Ya. Sebelum kita masuk ke materi kita yaitu mengenai stop bullying, kita akan melakukan speaking terlebih dahulu. Speaking ada 2 kata. Seandainya dan seharusnya. Seharusnya. Nanti seperti kemarin lagi akan mempertunjuk beberapa orang. Sistemnya sama seperti yang speaking kemarin. Nanti yang satunya bilang seandainya, yang satunya bilang seharusnya. Ya. Kalau untuk kalimatnya itu boleh terserah. Anjir, seandainya anjir. Seandainya ada tipe. Gimana? Seandainya anjir. Ayo dulu. Ya. Apa tadi? Seandainya apa tadi? Seandainya saya istri Minggu. Itu yang di ujung tuh. Seharusnya. Seriusnya ya. Ya, lagi ya. Kemarin seandainya mana? Seandainya Salsa punya banyak duit. Saya punya banyak duit. Itu yang di yang belakang sih. Seharusnya. Seharusnya pada traktir kami. Bilang mau traktir mana? Jangan coba. Ya. Lalu ada Pak. Seandainya. Oh, boleh. Kali ya. Beda kalau kamu masih hidup. Seharusnya. Itu jawab itu. Enggak, bukan itu. Kamu. Seharusnya. Harus lebih patuh. Terakhir. Seandainya. Ya kamu. Oh, ya. Seandainya seharusnya yang di belakang yang berduduk itu. Ya, seharusnya. Lo bilang tadi apa tadi ya biar kedengar sama teman-teman. Seandainya saat pengaman berat badan. Seharusnya berat badan lo berhubungan berat badan. kata Adit tadi seharusnya saya minta tutup tempat. Kamu minta tutor. Lu kasih tutornya tuh. Tahu kita. Sudah ada apa? Wajib. Oke lah. Kita masuk ke materi. Wah, jadi Itu terkait dengan stop bullying. Di kelas ini masih ada nggak yang suka bully teman?
yang jadi pelaku? Virus bersama rasis. Gawat tidak dapat tidak boleh. Bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja, ulang, dan melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dengan korban. Menurut Always 1993, bullying adalah perilaku negatif yang dilakukan seorang atau sekelompok orang secara berulang-ulang terhadap seorang yang lebih lemah, baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Berarti kalau lemah, kalau itu tidak boleh. Tapi kepada Virus yang utama ini Pak. Ciri-ciri bullying. Ya, kamu. Ciri-ciri utama bullying. Ada satu yang fisik, verbal, buat tidak beberapa kali. Jika ada ketimpangan kekuatan sosial antara sisi aku tak Berapa di sini yang masih suka bullying status? ini. Itu bullying status. Virus. Kalau fisik banyak sih Pak. Berapa orang? Virus. Virus. Apa? Virus. Abel nggak diajak. Tuh, baca definisi bully tuh. Ya, sama isinya. Ini siapa? Bio. Ini bully anak. Ini kamu baca. Ini bullynya. Baca aja. Jenis-jenis bullying yang pertama itu fisik seperti memukul, menendang, mendorong, terus merusak atau mengambil barang milik korban, terus menghalangi jalan atau mengganggu secara fisik. Lanjut, verbal. Yang kedua itu cyber, itu mengejek atau menghina di media sosial, terus menyebarkan foto atau video pribadi tanpa izin. Yang bakal jodoh dong. Omongin passing ram. Siapa yang sering minta kulit? Ngapain aja? Bawa stiker aja. Iya. Tidak sedikit lahir kamu Masa ini serius. Terus setelah itu mengirim pesan ancaman melalui media digital. Pak virus. Terus yang ketiga itu verbal seperti mengejek, menghina dan memaki. Ada apa? Terus memberi julukan yang merendahkan, terus mengancam dengan kata-kata. Virus itu Pak. Terus yang psikologis itu menyalahkan tanpa alasan, terus mengintimidasi secara emosional, terus memberikan tekanan mental sehingga korban merasa rendah diri. Selanjutnya itu sosial, terus mengucilkan dari kelompok pertemanan, menyebarkan gosip atau fitnah, terus membuat orang lain menjauhi korban. Nah, untuk fisik ini siapa sering memukul mereka mendorong temannya? Hina suka macam mencuci Untuk verbal, siapa sering mengejek, menghina dan memaki temannya? Badur, Alisa, virus Pak. Masih ada nggak yang suka memberikan julukan ke temannya? Turun dari sekolah kita dia. Dan
Siapa yang sering mengancam temannya dengan kata-kata? Nah, untuk cyber ini, Cyber cuma Magic. awas ada orangnya waktu di cyber. Benar ya, cyber poin nomor 2 ya. mengubah pribadi orang. Siapa yang sering kena? Sama-sama aja sering kena. Jadi sedikit. Menurut siapa dari stiker gue? Pak Ido. Pakai sek. Pak ini. Pak ini. Sekarang apa nih? Coba cari Pak Ido, coba Pak Budi, ini gitu ya. Kalau dia sekarang ini rendah diri. Anak-anak tuh Bolos fisik, luka, gangguan tidur, sakit kepala. psikomatis. Terus yang kedua, dampak bagi terapi berpotensi melakukan tindakan pembunuhan di masa depan. Ada dampak bagi lingkungan, misalnya suasana sekolah atau lingkungan yang tidak aman, seperti kami okupasi ruang ketika turunnya kualitas Nah, itu dampak bully ini bagian psikologisnya. Itu bisa menyebabkan bunuh diri, depresi, cemas, dan trauma. Nanti teman-teman dari kelas ini banyak kena bully ya. Masih ada kebetulan yang saling membuli. Untuk siapa saja mengalami bully ada 5 poin. Sini yang Pak bagi dalam slide itu slide pertama itu siswa dan lingkungan sekolah. Yang kalau Elsa, yang sebelah yang sana. Ada apa lagi? Poin satu aja. Opat cepat biru. siapa saja yang akan mengalami bullying. Kedua, siswa di lingkungan sekolah. Satu anak baru di sekolah, dua siswa dengan prestasi menonjol baik akademik maupun non akademik. Tiga siswa yang berkesulitan atau belajar. Empat siswa yang berbeda secara fisik dan berpakaian atau secara Kenapa sama akan diberikan di atas? Karena terjadi di sekolah. Untuk langsung yang poin 2 yang mengenai yang mana dari akademik atau non akademik. Nah, di sini Bapak tanya terus terang, siapa sini juara 1? Siapa? Juara 2 siapa? 3. Oke, untuk juara 1 juara 3 ada nggak kena bully sama teman-temannya? Alhamdulillah saya ada tahu ya. Masih ada nggak yang membuli temannya karena temannya nggak pandai dalam matematik? Ridho, Pak.
Kemana Rido? Apa yang boleh temannya dong? Nomor apa tuh? Salah itu. Untuk poin nomor 2. Coba saya. Iya. Tuh. Dua, kecepatan fisik, kecepatan fisik, disabilitas, dan yang ketiga memiliki penyakit tertentu misalnya HIV atau AIDS, epilepsi atau kondisi medis lain. Yang terakhir, berbeda dari warna kulit, ras atau etnis. Untuk poin nomor 2 adalah perkenalan fisik atau karakteristik. Nah, masih ada nggak yang bully temannya? Ada. Sudah. Baik itu bully temannya. Kalau kamu itu kurus ya, kamu itu tumpuk ya. Ada yang tahu tinggi. Iya Pak. Kalau untuk keterbatasan fisik itu nggak ada ya. Nah, ini paling fatal ini. Bapak coba pasti masih ada yang membuli dari warna kulit, ras. Virus, Pak. Virus. Batur anak virus, Pak. Virus, Pak. Dikecil loh, Pak. Gimana? Karpet kasih itu virus, Pak. Sering rasis ya? Bapak, Iya, coba. Rasis ada anak hijau. Masuk kita ke nomor 3 adalah perbedaan sosial atau ekonomi. Nah, poin pertama di sini keluarga miskin sederhana, yang kedua keluarga kaya dianggap berbeda sehingga dianggap berbeda. Lalu ada negara hidupnya tidak sama yang mayoritas cuma sebaya. Tidak ada. Ada ya, masih aman kan? Ada masih tidak. Oke, poin nomor 4 anak dengan perbedaan kepribadian. Maksudnya masih ada pendiam pemalu. Ada. ada. Ada pelaku. Saya pemalu yang pendiam. Ini berbalik. Saya pemalu yang pendiam. Kalau Farel masih lihat ekstro. Ya. Lalu masih ada nggak yang sulit untuk bersosialisasi? Ada. Rido. Itu toh Rido. Benar itu. Masih intro dong. Oke, poin kedepannya ada yang perlu percaya diri atau dominan. Masih ada nggak yang orang inovasi terhadap beda orangnya? Ada Pak. Siapa? Poin ketiganya ada yang suka berbeda dengan cara berbeda. Ada. Bandel. Masuk kita poin kelima, kelompok minoritas yang atau yang memiliki identitas khusus. Contohnya, anak dengan orientasi seksual yang berbeda, sering jadi korban bully. Contohnya kayak gay, sama suka Yes. Golongan mana? Anak yang keyakinan agama yang berbeda dari mayoritas.
Fasilitas pendidikan ada dengan budaya atau kebiasaan unik. Nanti masih ada ya yang kebiasaan unik itu beda dari teman-teman yang lain. Ada di tularan. Iya. Ini sering terjadi. Nah, ada 4 faktor yang pertama itu individu. 3 poin kurangnya berbakti, pernah menjadi korban sebelumnya, untuk memberikan kekuasaan. Nah, dari 3 poin ini yang merasa aja ya. Kami tidak ada. Nah, dari faktor individu ada 3 poin. Pertama, dari pelakunya itu dia merasa kurangan empati. Yang kedua, pernah menjadi korban. Yang ketiga, dorongan untuk menunjukkan kekuasaan. Karena biasanya individu ini paling dominan itu poin nomor 3, dorongan untuk menunjukkan kekuasaan, menunjukkan wah gua itu lebih dari dia. Dia di bawah gua. Faktor yang kedua, faktor keluarga. 3 poin juga. Pola dari keluarga itu pola asuh yang keras atau otoritas. Yang kedua, kurangnya perhatian orang tua. Ketiga, kurang lingkungan rumah penuh konflik. Saya ada di rumahnya merasa seperti ini. Kayaknya. Tentang damai. Kami juga. Faktor ketiga, faktor lingkungan sekolah. 3 poin, kurang pertama, kurangnya penguasaan guru. Guru masih suka nggak kurang penguasaan kepada Anda semua? Bapak lihat kelas kami di mana, Bapak? Di depan kantor dan kurang pengawasan, kalau dia pengawasan. Kami menggunakan sifat asli. Poin kedua, budaya sekolah yang permisi terhadap kekerasan. Permisi itu di mana masih sekolah itu belum ada apa dukungan, sehingga masih membiarkan terjadinya kekerasan. Masih ada nggak? Nah, jujur ada nggak Bapak? Sini kita pakai kerahasiaan. Bapak ada yang tahu? Ada apa? Ada, akhir. Akhir. Antum sih. Di sekolah itu masih suka nggak membiarkan siswa berbuat kekerasan? Misalnya, orang yang mau membuli Majid, sekolah diam aja. Masjid tidak dilaporkan sih, Bapak. Dilaporkan sama siapa? Kami keluarga. Oh iya. Yang poin ketiga, faktornya rendahnya kesadaran anti bully. Anti bully, Pak. Masih ada di Bapak dulu ada namanya dibentuk itu anti bully, kayak semacam organisasi itu. Masih ada sekarang? Nggak ada, Pak. Nggak ada di sekolah. Keempat, faktor lingkungan sosial. Di mana budaya masyarakat belum normalisasi kekerasan. Di tempat di lain masih ada. Tidak ada. Itu masuk faktor keluarga itu. Lalu pengaruh media, kayak media sosial yang muncul kekerasan. Kayaknya ada. Mengenai film, masih ada nggak yang nonton suka film itu kayak ada unsur kekerasan itu dipraktekkan di lingkungan? Aldo, Pak. Aldo. Ada, Pak. Aldo aja
William itu Pak. Gimana? Aldo Pak. Aldo Drakor aja. Sehingga Apa yang bisa? Aldo bedanya di game Pak. untuk game ini udah kayak game apa masih bisa yang biasa dimainkan. ML, PUBG, lagi. Pokoknya ada unsur-unsur kekerasan itu cukup ada ya. Itu cukup dimainkan di game saja, jangan dipraktekkan di lingkungan sosialnya. Ya sebelah untuk media sosial. Jika ditemukan di media sosial kayak di IG, TikTok, pokoknya media sosial lah yang ada bertemu milik kekerasan, itu langsung aja skip, gak usah dilihat karena awal pelaku itu melakukan dari apa yang dia lihat. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, di peran sekolahnya itu membuat kebijakan anti bully yang tegas. Yang kedua, melakukan sosialisasi kepada anti bully dan memberikan layanan mereka serta menciptakan lingkungan sekolah yang mana inklusif. Itu peran dari sekolahnya. Dan untuk peran dari guru dan konselor menjadi teladan dalam sikap dan perilaku dan memberikan pembinaan karakter untuk baik empati, toleransi, menghargai perbedaan. Dan ketiganya menyediakan layanan konseling individu untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, untuk poin B yang nomor 3 itu nanti Bapak akan ada mengadakan konseling individu. Nanti akan ada 2 orang dari kelas ini akan Bapak konseling nanti. Konselingnya kita nanti di ruang BK. Dan untuk konseling video ini, insya Allah akan itu rasanya Bapak ingat anak-anak nantinya. Kan jadi itu memang juga. Karena di BK itu ada janji konsulat. Lalu peran orang tua memang komunikasi yang ada dengan anak. Karena masih penggunaan media sosial anak. Nah, untuk menguasai penggunaan media sosial anak, kesehatan nggak suka menggunakan media sosial lebih dari 2 jam. Wow, lebih dari 8 jam. Lebih 8. Wajib Pak. Biasanya kami belajar di sosmed. Iya Pak. Sebenarnya tidak ada. Insya Allah. Oke, sekian dari materi itu. Ada yang terkait bully. Nah, di sini Bapak minta komitmennya masing-masing. Tidak ada lagi yang membuli temannya, baik itu menyebarkan video, foto, membuat stiker. Tidak ada lagi. Karena sekarang undang-undangnya udah ada. Undang-undangnya memang udah ada. Nanti penjaranya beberapa itu ya. Dan juga untuk bully ini, jika ada temannya membuli orang lain, lakukan, ingatkan pada pelaku, jangan melakukan itu. Kenapa? Akibat katanya korban bisa berbuat bunuh diri. Kalau berbuat bunuh diri, lu nggak tanggung jawab. Jika ada nama-nama yang dari pelaku, segera ingatkan pada pelaku itu tidak bisa membuli orang lain. Sekian materi dari Bapak. Untuk minggu depan kita bahas sebenarnya apa? Minggu depan sebenarnya apa? Belum ada, nanti Bapak carikan materi yang terkait tentang dari bully. Oke, nanti Bapak ceritakan Bapak ceritakan yang sekian untuk hari ini. Karena dia sudah melakukan tugas
pertemuan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Silakan untuk surau lanjut ke langsung surau dan nanti yang belum menambah sana kemari. Dan bagi perempuan tidak sholat segera masuk ke rumah desa. Jangan sampai nanti